Untuk menjalankan fungsi pengawasannya, rombongan Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B, Faisal Rahman pada Selasa 25 Januari 2022 lalu melakukan kunjungan kerja ke sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kutai Timur. Ketua Komisi B DPRD Kutim, Faisal Rahman mengatakan kunjungan kerja tersebut bermaksud untuk mengetahui tingkat kepatuhan perusahaan perkebunan kelapa sawit terhadap beberapa hal, seperti kepatuhan perusahaan terhadap aturan ketenagakerjaan, kepatuhan membayar pajak daerah, kepatuhan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan dan kepatuhan perusahaan terkait komitmen membangun kebun plasma. Namun dalam kunjungan kerja tersebut, pihaknya menemukan masih ada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang belum melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah seperti pajak penerangan jalan non-PLN. Waktu kami temukan di lapangan, itu masih banyak yang masih ada perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban pembayaran pajak daerah itu. Tapi ketika kami komunikasi dengan manajemen, sebetulnya dari seluruh perusahaan itu, dari 4 perusahaan itu, manajemennya kooperatif dan menyatakan komitmen untuk tetap mengikuti peraturan-peraturan daerah. Karena kan penetapan pajak daerah itu kan ditetapkan dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2011. Nah, jadi kalau kemarin kami komunikasi, alhamdulillah manajemennya kooperatif dan menyatakan tetap komitmen akan menyelesaikan. Karena itu pihaknya mengaku akan terus memantau perkembangan dan berkomunikasi dengan Badan Pendapatan Daerah untuk memastikan sejauh mana perusahaan itu melaksanakan komitmennya yang telah disampaikan ke DPRD Kutim. Diakuinya dari data yang diperoleh, pihaknya saat ini ada sekitar 34 pabrik kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur. Karena itu, pihaknya berharap agar ke-34 pabrik kelapa sawit tersebut ke depan bisa memberikan kontribusi yang maksimal untuk kebutuhan Kutai Timur khususnya pada sektor pendapatan asli daerah. Kami tanya, berapa Pak sebulan rata-rata? Kami sekitar 15 sampai dengan 20 juta. Anggaplah kita bikin 20 juta. Kalau 20 juta aja satu perusahaan, ya kan, memberikan setoran itu ke pemerintah Kutim dalam bentuk PAD di PPJ non-PLN. Nah, data yang sementara kami terima di Dispun ini ada 34 pabrik. Ada 34 pabrik. 34 pabrik dikali dengan 12 bulan dikali dengan 20 juta. Itu mungkin kurang lebih hampir 10 miliaran. Pendapatan asli daerah kita akan bertambah dari PPJ non-PLN. Nah, sekarang ini kan baru 1,5. Sementara itu ditemui di ruang kerjanya, Kasubit Pendataan dan Pendaftaran Bapenda Kutim, Rofik Istiharoh, mengakui jika sejumlah perusahaan tersebut sebenarnya tidak berniat untuk tidak membayar PPJ non-PLN sejak tahun 2018 kepada pemerintah, melainkan diakibatkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi perihal pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, sehingga membuat sejumlah perusahaan itu ada yang belum membayar PPJ non-PLN pemerintah. Menang kan, waktu itu kan perusahaan yang menggugat itu kan menang, dan putusannya yang diberikannya. Jadi memang sejak diberlakukan JR ini tidak bisa lagi. Tapi memang dari historinya itu mereka ada yang tidak membayar. Nah, ini masih kami telusuri karena kan sepanjang mereka terdaftar tapi tidak melapor, kami tidak tahu. Makanya ini bekerjasama sama perkebunan perhitungan PPJ sebelum 2018 itu. Bonar, STV, Kutai Timur.